Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kenny Deniska, Dekan Fakultas MIPA Universitas Tanjung. Dalam hal ini memberikan support kepada jurusan matematik, di mana di Fakultas MIPA ini ada 10 prodi, 9 prodi S1, 1 prodi S2, dan memiliki akreditasi A jurusan prodi kimia dan biologi, dan semua yang lainnya itu udah B. Kemudian salah satu luaran dari jurusan prodi matematik ini adalah alumninya telah bekerja baik di lini pemerintahan, legislatif, perbankan, dan akademisi. Di akademisi ada berapa alumni yang telah jadi dosen? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala program studi matematik yang berdiri pada tahun 2002. Kami mahasiswa baru sebanyak 40 mahasiswa. Tahun 2006 program studi matematik telah definitif menjadi jurusan dan sertifikat prodi matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung adalah program studi yang menghasilkan sarjana matematika yang berkualitas dan siap masuk dalam dunia kerja. Saat ini program studi matematika Fakultas MIPA Universitas Tanjung sudah terakreditasi B dengan visi program studi matematika menjadi lembaga yang handal dalam bidang pendidikan, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan sumber daya manusia yang mampu mengoptimalkan ilmu matematika dan menciptakan luaran yang mampu menjadi pionir di tingkat regional dan kompetitif di tingkat nasional. Dari visi yang dipaparkan sebelumnya, diturunkanlah misi dari program studi matematika. Yang pertama, memberikan bekal prinsip-prinsip dasar ilmu matematika yang kuat kepada mahasiswa melalui pendidikan dan pengajaran yang inovatif dan kreatif, sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang akademik maupun di masyarakat untuk kesejahteraan dan kemanusiaan. Yang kedua, meningkatkan kualitas staf pengajar melalui pengembangan ilmu matematika. Yang ketiga, memanfaatkan prinsip dasar matematika secara mandiri maupun bersamaan dengan ilmu-ilmu lain yang terkait menuju peningkatan nilai tambah yang kompetitif berdasarkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat pada khususnya. Yang keempat, menurunkan program-program studi yang relevan dengan ilmu matematika yang diperlukan di daerah Kalimantan Barat. Program studi matematika memiliki tenaga pengajar profesional yang sangat berkontribusi dalam mencetak lulusan sarjana matematika. 5 dari 9 dosen di program studi matematika sudah tersertifikasi pendidik, di mana 3 diantaranya sudah berkualifikasi S3 dan 1 orang sedang menyelesaikan studi S3. Selain itu, dalam pelaksanaannya, program studi matematika juga dibantu oleh tenaga pengajar dari program studi lain yang memiliki ilmu yang relevan dengan matematika. Prodi matematika didukung oleh 4 kelompok bidang keahlian. Yang pertama, yaitu analisis dan geometri. Kedua, aljabar dan kombinatorik. Ketiga, matematika terapan. Dan keempat, statistika, aktuaria, dan keuangan. Semuanya itu tersaji dalam struktur kurikulum matematika yang dapat ditempuh oleh mahasiswa selama 8 semester, bahkan kurang dari 8 semester. Program studi matematika memfasilitasi pengembangan diri mahasiswa melalui Himpunan Mahasiswa Matematika FMIPA Untar, atau dikenal dengan istilah Himatika FMIPA Untar. Salah satu program kerja paling besar yang diadakan oleh bidang akademik disebut KOMET. KOMET adalah kompetisi matematika tingkat SMA, SMK, atau MA, maupun universitas. Tidak kalah pentingnya, berikut adalah sejumlah prestasi gemilang yang telah berhasil diraih oleh mahasiswa-mahasiswa di program studi matematika, baik tingkat lokal maupun nasional. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, program studi matematika setiap semesternya rutin mengadakan kuliah umum, sedemikian sehingga dapat menambah wawasan mahasiswanya. Narasumber yang dihadirkan pun memiliki kepakaran di bidangnya, baik itu dari dunia industri,
maupun kampus lain dari dalam dan luar negeri. Sebagai bagian dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura, program studi matematika dapat memanfaatkan semua fasilitas yang tersedia di Fakultas MIPA. Di antaranya adalah ruang kuliah, laboratorium, smart area, perpustakaan, musola, ruang himpunan mahasiswa, akses internet, dan masih banyak lagi. Profil lulusan program studi matematika merupakan gambaran bidang kerja apa saja yang dapat langsung dijalani oleh lulusan program studi matematika. Adapun profil lulusan prodi matematika adalah yang pertama, asisten peneliti, yang kedua, akademisi, yang ketiga, konsultan, yang keempat, praktisi. Sebagian besar orang menganggap bahwa matematika adalah mata pelajaran maupun mata kuliah yang sulit. Namun setelah saya memasuki program studi matematika FMIPA Untan, ternyata itu sangat menyenangkan dan mengasihkan karena banyak ilmu-ilmu bermanfaat yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Matematika telah membuat hidup saya berubah. Pola pikir saya berubah. Pada hari ini, pola pikir yang membangun saya untuk menjadi politisi. Karena dalam dunia matematika dapat merubah pola pikir saya menjadi teralah, tertutup, dan sistematis. Jika berbicara tentang prodi matematika MIPA Untan, tentunya memiliki banyak sekali keunggulan, baik dari sisi akademik, dari sisi non-akademik. Dari sisi akademik, mata kuliah yang disusun pada kurikulum yang ada sangat bermanfaat di dunia kerja, seperti mata kuliah algoritma dan pemrograman, pengantar matematika aktuaria dan keuangan, mata kuliah aljabar linier, dan lain sebagainya. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri kalian di program studi matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura Pontianak. Mari bergabung dengan prodi matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura. Cek apakah suara saya terdengar dengan jelas. Oke, sudah Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan berkat rahmatnya, kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber yang luar biasa ini, meskipun harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih atas kehadiran dosen-dosen jurusan Matematika Fakultas MIPA Untan. Acara ini merupakan webinar yang diadakan oleh Bapak Hendra Perdana, selaku dosen dari program studi statistika jurusan Matematika FMIPA Universitas Tanjung Pura, di mana beliau pula menjadi bagian dari kegiatan Teacher Volunteer Program TVP. TVP ini merupakan program literasi dan edukasi dari industri asuransi yang mengundang guru atau pengajar untuk mendapatkan pengetahuan tentang asuransi, serta menyampaikan pengetahuan tersebut sebagai materi pengajaran kepada siswa atau anak didik untuk mengenal dan memahami pentingnya berasuransi. TVP ini diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau biasa kita kenal dengan AAUI. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana tercantum pada pamflet, webinar pada hari ini akan membahas tentang mengenal lebih dekat tentang asuransi. Untuk itu semua,
tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana yang kita harapkan bersama pada webinar kali ini. Sebelum penyampaian materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar terkait webinar pada kali ini. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangat penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi penting yang disampaikan oleh narasumber yang bisa kita dapatkan. Namun, secara umum, penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila diskusi tersebut berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada kita semua dapat memperhatikan dan mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, saya akan membacakan ketentuan dan teknis acara ini. Pertama, semua peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan webinar. Yang kedua, peserta dimohon untuk mematikan suara atau mute-kan mikrofon selama narasumber menyampaikan materi. Yang ketiga, setelah narasumber menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab. Yang keempat, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan cara menyebutkan nama di kolom chat ataupun dipersilakan untuk raise hand saat moderator membuka sesi pertanyaan. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi foto bersama. Saya mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera. Sekali lagi, saya mohon kepada seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kamera. Baik, saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi ya. Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih. Nah, sebelum kita mendengarkan materi yang sangat luar biasa untuk hari ini, sekarang kita akan bermain game dulu nih. Boleh kepada teman-teman untuk membuka Kahoot. Sebentar ya. Boleh operator untuk mengirimkan link game Kahoot-nya. Nah, untuk peserta dipersilakan untuk membuka Kahoot di browser ataupun di Chrome pada Android yang Anda gunakan. Jika ada kendala, dipersilakan untuk bertanya di kolom chat. Terima kasih. Seperti pada pamflet, tercantum akan ada free prize. Nah, untuk Kahoot yang pertama ini itu sebagai latihan terlebih dahulu. Jadi dipersilakan kepada rekan-rekan untuk join ke dalam Kahoot yang telah disediakan. Terima kasih. Untuk yang sudah join di sini ada Wanto, ada Lia, ada Maria, ada Alia. Udah lumayan sini. Ayo yang lain masih ditunggu ya sampai jam 1.15. Tapi dia jelas itu tidak gitu. Tapi tidak gitu.
5 menit lagi kita mulai kahutnya ya teman-teman. Ayo harus tenang nih yang ikutan kahut nih. Empat menit lagi kita mulai ya. Oke, karena pesertanya pun sudah setengah dari partisipan, diharapkan kepada peserta untuk siap-siap, karena kahut akan segera dimulai. Oke, kita mulai 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bermain. Soal pertama. Tahukah kamu apa itu asuransi? Biru benar, merah salah. Sekali lagi saya promosikan ini baru latihan teman-teman. Aduh. Selamat tinggal yang kalah. Oke, kita lanjut ya. Apakah kamu memiliki asuransi? Biru benar, merah salah. Apakah kamu memiliki biar merah salah? Waduh, lumayan banyak yang salah ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Salah satu manfaat dari asuransi adalah yang merah memberi ketidakpastian, yang kuning menghadirkan rasa aman, yang biru memberikan kegelisahan, dan yang hijau meninggikan risiko kerugian. Berikut ini berapa perusahaan asuransi, kecuali yang merah OJK, yang kuning BPJS, dan yang biru Jasara Harja, kemudian yang hijau Bumi Putra. Ayo, apa nih guys? 5, 4, 3, 1. Oke, kita lanjut. Apa kepanjangan dari AAUI? Aneka Asuransi Indonesia itu merah. Yang kuning Ayo Asuransi Indonesia.
Yang biru Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan yang hijau Asuransi Umum Indonesia. Tadi di awal ada saya sebutkan kepanjangan dari AAUI. Oke, kita lanjutkan ke kuis selanjutnya ya. Jenis asuransi untuk menanggung orang terhadap kerugian yang disebabkan karena tertanggung meninggal dunia, yaitu yang merah pendidikan, kuning jiwa, hijau kesehatan. Hal-hal yang asuransi kecuali yang merah kendaraan, kuning masa tua, biru rumah, dan yang hijau patah hati. Ini keren sih. Ayo dipilih kawan-kawan. 3, 2, 1. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada Anissa Rahma paling tinggi. Terus soal selanjutnya, berapa lama asuransi dapat memberikan perlindungan kepada tertanggung? Merah 20 tahun, kuning seumur hidup, biru tergantung kesepakatan, dan yang hijau tidak tahu. Masih dengan Anissa Rahma dengan skor tertinggi, 846. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Adakah asuransi syariah? Biru benar, dan merah salah. Anissa Rahma turun, tergantikan oleh Iren dengan poin 5.739. Kita masuk ke soal terakhir, teman-teman. Sebuah kontrak atau perjanjian antara perusahaan asuransi dengan tertanggung itu disebut merah premi asuransi, kuning polis asuransi, biru akta asuransi, dan hijau klaim asuransi. Juara 1 jatuh kepada Nai, juara 2 jatuh kepada Kolbi, dan juara 3 jatuh kepada Anissa. Selamat pada para pemenang untuk latihan kata pertama ini. Maaf, saya perbaiki kalimat saya, terjadi kesalahan. Ternyata tahun kali ini cuma terjadi dilaksanakan 1 kali, dan selamat kepada Nel sebagai pemenang. Dan nanti ada lagi, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya saya akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu. Sebelum itu, saya akan membacakan CV narasumber kita pada hari ini. Nama, Hendra Perdana MSc. Alamat, Komplek RBK 4A16, Jalan Aloe Vera, Banserdep, Pontianak Tenggara. Pendidikan,
S1 Universitas Gadjah Mada, S1 Statistika FMIPA UGM, S2 Matematika Bidang Aktuaria FMIPA UGM, pengalaman kerja, survei komoditas produk dan jenis usaha Bank Indonesia tahun 2019, survei kepuasan pelayanan publik terhadap Kepolisian Daerah Kalimantan Barat tahun 2018 sampai 2019, survei outbound dan passenger exit Bank Indonesia, survei kegiatan mendunia usaha Bank Indonesia 2017 sampai 2019, survei Batan tahun 2019, survei neraca rumah tangga Bank Indonesia tahun 2016 sampai 2017, survei tracer study alumni Universitas Tanjung Pura tahun 2016 sampai 2017, survei kepuasan konsumen BPS Kalimantan Barat tahun 2015, dan survei layanan keuangan digital Bank Indonesia tahun 2015. Yang tersebut merupakan pengalaman kerja 5 tahun terakhir. Kemudian saya persilakan kepada narasumber untuk menyampaikan materi. Untuk itu, kepada yang terhormat Bapak Hendra Perdana MSc, saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Anggi Antia Wulandari, mahasiswi dari program studi Statistika FMIPA Untan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Ya, sebelumnya ini adalah kegiatan webinar dari jurusan Matematika FMIPA Untan. Jadi saat ini saya sedang mengikuti kegiatan Teacher Volunteer Program atau TVP yang sedang diselenggarakan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Jadi program ini diikuti oleh tenaga pengajar, baik guru maupun dosen di seluruh Indonesia, di mana kita akan mendapatkan pengetahuan tentang asuransi. Selanjutnya, para peserta program ini diminta untuk menyampaikan pengetahuan sebagai materi pengajaran kepada siswa ataupun anak didik ataupun mahasiswa untuk mengenal dan memahami pentingnya berasuransi. Ya, mungkin saya akan masuk ke dalam materi. Ya, sebelumnya saya terima kasih kepada jurusan Matematika FMIPA Untan yang telah memberikan saya kesempatan untuk mengisi kegiatan ini. Jadi di program studi jurusan Matematika FMIPA Untan terdiri dari 2 prodi, yaitu program studi Statistika FMIPA Untan dan program studi Matematika FMIPA Untan, di mana kedua program studi ini sudah mendapatkan akreditasi B, seperti itu. Oke, MC, apakah layar sudah ada? Sudah ada. Sudah ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar mengenai literasi asuransi, yaitu mengenal lebih dekat tentang asuransi. Jadi awalnya yaitu hubungan antara asuransi dengan resiko. Apa terlebih dahulu? Jadi resiko ini adalah sebuah ketidakpastian suatu peristiwa, di mana contohnya itu kerugian ekonomis atau keadaan yang memburuk. Kemudian ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu. Sebagai contoh yaitu gagal mencapai target yang sudah direncanakan. Maupun jika risiko menimpa sebuah aset, maka nilai ekonomis aset tersebut akan berkurang. Nah, tidak semua risiko itu dapat diasuransikan, hanya risiko murni yang dapat diasuransikan. Sedangkan untuk risiko spekulatif itu tidak dapat diasuransikan. Kemudian risiko dalam bisnis itu terdiri dari 2, yaitu risiko dinamis dan risiko statis. Nah, untuk risiko dinamis itu ada manusia yang berupa keamanan dan kesehatan lingkungan kerja, teknologi, misalnya gagal membuat suatu manajerial dan politik, sakit, cedera, kerampokan, ataupun alat rusak berupa garansi, kemudian tanggung jawab produk baru, maupun bencana, gempa bumi, dan banjir. Nah, suatu risiko dapat diasuransikan jika kapan terjadinya tidak dapat dipastikan sebelumnya. Kemudian jika hal itu terjadi, pasti menimbulkan sebuah kerugian yang dapat dinilai dengan uang. Ya, risiko ini juga terjadi tiba-tiba tanpa direncanakan dan justru kita ingin hindari. Nah, risiko ini dapat dilihat juga secara fisik. Dapat pula juga tidak terlihat, misalnya hilangnya keuntungan yang diharapkan sebagai dampak dari terjadinya risiko. Dan yang terakhir yaitu memenuhi hukum
bilangan besar. Nah, selanjutnya, ini merupakan definisi asuransi menurut sudut hukum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, di mana asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung itu mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima sebuah premi asuransi untuk memberikan penggantian kerugian keuangan tergantung tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan terhukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Nah, jadi asuransi itu adalah perjanjian antara dua pihak. Nah, di mana tadi kita sudah mengetahui ada tertanggung dan penanggung. Nah, perusahaan asuransi itu adalah sifatnya itu penanggung. Kemudian pemegang polis ataupun nasabah itu sebagai pemegang polisnya, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadi suatu peristiwa yang tidak pasti, ataupun memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Nah, ini adalah ringkasan dari definisi asuransi, yaitu sarana atau cara kita untuk memindahkan resiko yang berupa kerugian. Resiko itu dari satu pihak yang seharusnya menanggung resiko tersebut kepada pihak lain yang bersedia menerima pengalihan resiko tersebut. Nah, bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membayar sebuah premi asuransi dengan mengeluarkan biaya yang relatif kecil, namun memberikan sebuah kepastian atau garansi dari sebuah kerugian, di mana untuk mencegah kerugian dalam jumlah besar atau bahkan luar biasa di kemudian hari. Nah, ini adalah unsur-unsur dari asuransi yang tadi sempat dijelaskan, yaitu ada pihak tertanggung, yaitu pihak yang berjanji membayar uang berupa premi kepada pihak penanggung, yaitu pihak perusahaan asuransi. Nah, di mana pihak tertanggung ini merupakan orang, individu, ataupun badan hukum yang memiliki kepentingan keuangan terhadap barang ataupun properti yang dipertanggungkan, sehingga nanti ia memiliki hak untuk membeli proteksi asuransi. Sedangkan pihak penanggung, yaitu perusahaan asuransi, ini adalah yang berjanji membayar ganti rugi yang berupa benefit, manfaat, atau santunan kepada tertanggung. Jika peristiwa pada unsur ketiga, yaitu suatu peristiwa, terlaksana sesuai dengan polis kontrak yang diterbitkannya. Jadi ada perjanjian sebelumnya antara pihak penanggung dan tertanggung. Nah, peristiwa itu kita belum tahu akan terjadi atau bagaimana. Oke, ini sekilas iklan dulu dari program studi matematika. Nah, ini kita ada visi dan misi dari program studi matematika. Kemudian ada kurikulum program studi matematika saat ini berdasarkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI level 6 untuk perguruan tinggi dan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 49 tahun 2014. Nah, sekarang program studi matematika itu sudah mendapatkan akreditasi B. Nah, pada program studi matematika itu terdapat bidang minat yaitu analisis dan geometri, aljabar dan kombinatorik, matematika terapan maupun statistik, aktuaria dan keuangan. Nah, ini adalah profil lulusan dari program studi matematika. Ada yang sebagai asisten peneliti, konsultan, praktisi, maupun akademisi. Dan ada juga beberapa prestasi mahasiswa. Di sini ada yang mengikuti OSN Pertamina Kalbar. Kemudian ada juga peserta Science, Engineering and Culture Exhibition ke Jepang ya di sini atas nama Dewi Haryanto. Kemudian ada juga ONMIPA maupun MOP Mahasiswa Nasional 2019 seperti itu. Dan di program studi matematika juga banyak sekali beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Ada bisa bidik misi, PPA, Bank Indonesia, BCA, BRI, Jarum dan sebagainya. Dan di sini juga kita ada organisasi mahasiswa yang disingkat sebagai Himpunan Mahasiswa Matematika atau Himatika. Dan inilah sarana dan prasarana dari program studi matematika. Ada ruang kelas, laboratorium terpadu, ada smart area juga yang sudah terkoneksi dengan WiFi,
kemudian perpustakaan, maupun UPT Bahasa. Nah, UPT Bahasa sini sudah ada beberapa bahasa yang sudah diberikan. Ada bahasa Perancis, bahasa Inggris, Korea, Jepang, maupun Arab, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke materi. Nah, tadi kita sudah tahu tentang definisi asuransi itu bagaimana. Nah, kemudian kita juga harus mengetahui fungsi utama dari asuransi tersebut. Nah, fungsi utama dari asuransi yaitu mentransfer resiko atau mengalihkan resiko, di mana pengalihan resiko itu kita transfer kepada perusahaan asuransi sebagai pihak penerima resiko. Sehingga nantinya jumlah ketidakpastian kerugian yang diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk manfaat atau ganti rugi maupun berupa santunan. Hal ini dikarenakan nasabah telah membayar sebuah premi. Nah, selain itu juga sebagai pengumpulan dana. Nah, dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengelolaan uang dari nasabah nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian tak terduga dan merugikan. Kemudian yang ketiga yaitu penyeimbangan premi. Nah, hal ini merupakan perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan resiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Jumlah premi akan ditentukan dengan berdasarkan tarif premi yang dikalikan dengan nilai pertanggungan. Nah, selain dari fungsi utama, juga asuransi juga mempunyai fungsi sekunder. Di antaranya yaitu merangsang pertumbuhan usaha, kemudian sebagai keamanan atau security, kemudian pencegahan kerugian, pengendalian kerugian ataupun loss control, kemudian terdapat juga manfaat sosial, ya seperti jaminan asuransi kebakaran, kemudian yang terakhir yaitu tabungan atau investment. Kemudian fungsi tambahan dari asuransi itu yaitu sebagai investasi dana maupun sebagai investable earning, seperti itu. Di mana untuk investasi dana, premi yang dihimpun dari tertanggung diinvestasikan sebagian pada beberapa investasi yang berbeda untuk memperkuat posisi keuangan dari si penanggung. Nah, kemudian untuk investable earnings, resiko yang ditanggungkan kepada penanggung dalam suatu negara, sebagian akan dipertanggungkan ulang oleh penanggung tersebut pada para penanggung ulang di negara-negara lain. Baik para penanggung ulang di negara lain, hal ini merupakan pendapatan tak nyata atau invisible earnings. Nah, kemudian ya ketika kita mengetahui asuransi, kita juga harus bisa memilih bagaimana memilih perusahaan asuransi yang tepat. Yang pertama, pastinya kita pilih perusahaan yang memiliki reputasi dan kredibilitas yang baik. Kemudian yang telah lama beroperasi juga, artinya kita sudah mempunyai track record yang baik juga. Nah, di sini juga yang mempunyai keuangan yang sehat, di mana risk based capitalnya minimal 120%. Kemudian nasabah ataupun peserta yang akan mengikuti asuransi juga harus mendalami produk yang ditawarkan dan jangan membeli produk hanya karena nama besar perusahaan. Jadi dipelajari terlebih dahulu produk asuransi yang ditawarkan bagaimana. Kemudian pelajari juga pengalaman dari orang-orang yang pernah menggunakan layanan asuransi. Nah, selanjutnya yang keenam, yaitu pilihlah perusahaan yang karyawannya dapat dihubungi tiap saat bisa melalui website, telepon, email, bahkan saat ini sudah bisa melalui WhatsApp seperti itu. Kemudian karyawan tersebut juga bisa menjelaskan produk dengan benar. Kemudian mengirim kontrak asuransi dengan cepat. Jadi ada kontrak kerjasama yang berupa polis, itu yang kita akan tanda tangan nantinya. Dan yang pastinya karyawan dari perusahaan itu juga memproses klaim secara profesional. Artinya responsif, tidak mengada-ngada, membimbing peserta melengkapi dokumen-dokumen klaim, sehingga nantinya akan cepat dalam pembayaran uang klaim. Nah, hindari perusahaan yang hanya menawarkan premi yang murah, tapi tidak didukung oleh fasilitas dan manfaat yang memberi perlindungan sekaligus kenyamanan bagi nasabah. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa kisah terkait asuransi yang mungkin teman-teman pernah dengar. Nah, ini adalah David Beckham ya, seorang olahraga dari sepak bola. Jadi dia mengasuransikan dirinya seperti itu. Di sini juga ada Mariah Carey dan Jennifer Lopez juga, seorang penyanyi. Di sini juga mengasuransikan badannya seperti itu.
Kemudian ini adalah senyuman. Jadi senyuman pun bisa diasuransikan ya, seperti ini ya. Ini dari BBC News. Kemudian nah ini juga ada yang di Heidi Klum. Di sini dia mengasuransikan kedua kakinya, akan tetapi ada perbedaan ternyata. Yang kaki kirinya ternyata seharga 1 miliar bila terjadi apa-apa, sedangkan kaki kanannya 1,2 miliar. Karena ada perbedaan di sini ya, antara kaki kiri dan kaki kanannya. Ya, itu luar biasa ya, beberapa dari luar negeri, bahkan badan ataupun bagian tubuh pun bisa diasuransikan seperti itu. Nah, ini adalah film tentang yang bertema asuransi. Mungkin teman-teman yang belum pernah nonton, mungkin bisa ya dicek film ini. Jadi ada Entrapment. Ini adalah film seorang agen asuransi di mana dia bertekad untuk menangkap pencuri ahli yang telah mengambil sebuah karya seni berharga. Seperti itu. Ini diperankan oleh Sean Connery dan Catherine Zeta-Jones. Kemudian yang kedua, ya ini yang lumayan keren filmnya, dari Matt Damon, yaitu The Rainmaker, di mana si Matt Damon ini yaitu seorang lulusan sekolah hukum, di mana dia juga belum berpengalaman, tetapi berjuang untuk membela seorang bocah laki-laki penderita leukemia, di mana perusahaan asuransi menolak untuk membayar operasinya. Nah, jadi Matt Damon ini baru saja lulus dari sekolah hukum, jadi dia berjuang untuk membela bocah laki-laki penderita leukemia tadi. Ya, mungkin bisa kalian nonton filmnya, seperti itu. Sebagai pengetahuan juga. Kemudian yang ini juga, yang saat ini sedang di dunia, yaitu terkait pandemi COVID-19. Nah, di sini asuransi jiwa bayar klaim terkait COVID-19 sebesar 216 miliar hingga Juni 2020, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke iklan berikutnya. Tadi kita dari program studi matematika, saat ini kita dari program studi statistika. Nah, di program studi statistika ini sudah terakreditasi B juga, sama dengan program studi matematika. Nah, kemudian di sini program studi statistika itu ada 3 peminatan. Ada statistika bisnis dan keuangan, kemudian ada statistika sosial dan pendidikan, dan berikutnya adalah statistika industri dan lingkungan. Nah, ini adalah beberapa profil lulusan dari program studi statistika. Ada yang berupa akademisi, praktisi, kemudian ada juga yang sebagai di sini sebagai data analisis, konsultan riset, aktuaris di situ, manajer investasi maupun quality control manager. Nah, di sini ada yang bekerja di industri pengolahan data, kemudian ada lembaga pemerintahan, sektor jasa keuangan, perbankan. Nah, di sini juga ada asuransi. Jadi di program studi statistika juga ada tentang mata kuliah terkait asuransi atau dikenal sebagai aktuaria, seperti itu. Nah, kemudian di program studi statistika ini, di sini juga kita mempunyai layanan jasa pengolahan data ataupun analisis data yang dinamakan sebagai laboratorium statistika. Nah, ada produk dan jasa yang akan diberikan. Mungkin teman-teman butuh bantuan untuk pengolahan data, skripsi, ataupun lainnya, survei. Nah, ini bisa menghubungi laboratorium statistika. Jadi bisa berupa pengolahan dan analisis data, pelatihan materi, pelatihan program ataupun software, kemudian pembuatan kuesioner maupun tenaga surveyor di lapangan. Seperti itu. Nah, ini sarana prasarananya sama dengan yang program studi matematika. Seperti itu. Oke, nah kembali lagi. Jadi tadi kita sudah mengenal definisi asuransi, kemudian unsur asuransi, kemudian contoh-contoh dari produk asuransi yang digunakan dari artis maupun film tentang asuransi. Nah, saat ini kita akan belajar lebih jauh lagi tentang produk-produk asuransi. Nah, di sini kita ada usaha asuransi, ada 4, asuransi umum, jiwa, syariah maupun sosial. Nah, artinya produk asuransi ini dikemas oleh perusahaan dengan memperoleh izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sesuai dengan jenis usaha asuransi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang produk asuransi umum, seperti itu. Nah, dalam hal ini, asuransi umum yaitu usaha jasa pertanggungan resiko yang memberikan ganti rugi finansial kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul
kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang merugikan dalam kurun waktu perjanjian polis. Seperti itu. Nah, mungkin contoh-contohnya ya, mungkin kalian bisa familiar seperti asuransi harta benda di sini. Objek risikonya bisa berupa pabrik, gedung, perkantoran, hotel, apartemen, mal maupun tempat tinggal. Nah, faktor risikonya ya penggunaan bangunannya seperti apa, lokasi bangunan berada di mana, maupun konstruksi bangunannya seperti apa. Itu faktor-faktor risiko yang bisa istilahnya membuat suatu kerugian nantinya. Nah, jenis risiko yang dijamin ini bisa berupa asuransi kebakaran, ada juga bencana alam, huru-hara, maupun gangguan usaha seperti itu. Kemudian ada pula asuransi kendaraan bermotor, ya di mana kita di sini ada mobil, ada kendaraan-kendaraan ya seperti itu, kendaraan penumpang, wisata, pengangkut barang seperti itu. Nah, jenis risikonya juga ada berupa kecelakaan, terbakar, bencana alam maupun bila terjadi pencurian. Nah, itu juga bisa ada asuransinya juga. Kemudian asuransi pengangkutan atau marine cargo insurance, ya ini yang biasa membeli barang secara online ya. Nah, ternyata di sini juga ada asuransi pengangkutan. Itu barang dalam pengiriman. Nah, bisa jadi faktor risiko yang berpengaruh dalam hal ini yaitu jenis alat angkutnya, jenis barangnya seperti apa, maupun kondisi cuaca. Nah, apa sih risiko yang dijamin dari asuransi pengangkutan? Itu bisa berupa ketika kapal yang mengalami kecelakaan, kebakaran, bencana alam, ataupun pencurian saat bongkar muat, maupun pembuangan barang ke laut untuk usaha penyelamatan. Nah, di sini juga ada asuransi berupa pengangkutan. Kemudian ada asuransi rekayasa di sini. Objeknya yaitu proyek pekerjaan pembangunan ataupun pemasangan mesin non-proyek, ataupun objek teknik yang telah beroperasi. Seperti itu. Nah, faktornya apa saja? Misalnya kontraktornya atau suppliernya, konsultan maupun lokasi tempat objek tersebut. Di mana jenis risiko yang dijamin bisa berupa kebakaran, peledakan, bencana alam, huru-hara, kemudian pencurian maupun tanggung jawab hukum. Nah, ini juga ada asuransi rangka kapal. Nah, di sini ada pesawat terbang, kapal laut, kapal kargo maupun mesin kapal. Nah, ini yang kemarin ya, di bulan Januari, kecelakaan pesawat ya. Nah, ini masuk ke dalam tipe asuransi ini. Misalnya kerusakan karena pesawat atau kapal tenggelam ataupun kandas, kemudian kerusakan barang milik penumpang ataupun kargo, seperti itu. Nah, ini beberapa produk asuransi umum lainnya. Ada travel insurance, personal accident and health insurance, dan kesehatan, bonding, dalam opsi ataupun obligasi, kemudian ada satelit, money insurance, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita ada asuransi jiwa, ini yang sering sekali kita gunakan, mungkin teman-teman sudah merasakan ya, berupa BPJS seperti itu. Nah, ini asuransi jiwa terdiri dari beberapa tipe juga ataupun jenis. Nah, yang pertama adalah asuransi jiwa berjangka. Kalau asuransi jiwa berjangka ini mempunyai jangka waktu. Jangka waktunya bisa 5, 10, 20 tahun atau yang kita tentukan pada awal perjanjian kontrak seperti itu. Nah, di mana kalau yang berjangka ini ketika kita meninggal dunia di dalam jangka waktu, maka kita akan mendapatkan santunan atau benefit seperti itu. Tapi kalau kita di luar dari jangka waktu yang telah ditentukan, maka kita tidak mendapatkan benefit. Kemudian ada asuransi jiwa seumur hidup, ya ini sampai seumur hidup ya, tapi biasanya dibatasi hingga 100 tahun, seperti itu. Kemudian ada asuransi jiwa diguna, ini memang yang sering digunakan di dalam dunia realnya, tapi memang lebih mahal dibandingkan asuransi jiwa berjangka maupun seumur hidup. Kenapa? Karena pada asuransi jiwa diguna ini, ketika tertanggung mengalami sesuatu pada masa asuransi, maka dia akan mendapatkan benefit. Ketika selesai dari masa asuransi, juga tetap akan mendapat benefit dalam hal ini. Nah, jadi tetap untung ya, walaupun masa asuransi sudah berakhir seperti itu. Nah, di sini jika tertanggung masih hidup saat jangka waktu berakhir, maka akan mendapatkan seluruh uang pertanggungan.
Tapi premi yang dibayarkan relatif besar dibandingkan asuransi jiwa seumur hidup maupun berjangka. Kemudian ada juga asuransi jiwa unit link. Nah, di sini kita antara asuransi jiwa tradisional itu kita gabungkan dengan investasi. Biasanya dalam bentuk saham seperti itu. Jadi ada jaminan perlindungan jiwa dan imbalan dari hasil investasi. Nah, kemudian, ini jenis produk asuransi jiwa lainnya, ya ada asuransi kesehatan, kecelakaan diri, asuransi pendidikan, itu juga masuk ke dalam asuransi jiwa seperti itu. Kemudian ini adalah asuransi syariah di sini. Nah, jadi untuk asuransi syariah ini adalah perbedaannya itu pada asuransi syariah prosesnya risk sharing. Sedangkan pada asuransi konvensional itu risk transferring seperti itu. Jadi resiko itu dibagi ya kalau untuk yang asuransi syariah. Tapi kalau konvensional resikonya dipindahkan atau ditransfer. Itu yang membedakan antara asuransi syariah dengan yang asuransi konvensional. Nah, biasanya di sini dikenal sebagai ada dana tabaru, kontribusi, nilai kerugian ataupun nilai manfaat. Itu untuk produk asuransi syariah. Kemudian ada asuransi sosial. Ini biasanya dari BUMN ya. Sebagai contoh, program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan dari masyarakat. Nah, sistemnya adalah subsidi silang. Ya, seperti saat ini kita menggunakan BPJS, itu kan sistemnya adalah subsidi silang, di mana negara dan masyarakat secara bersama-sama ikut bertanggung jawab pada penyelenggaraan program ini. Nah, mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib berasal dari iuran peserta. Nah, apa bedanya sih antara asuransi sosial dengan asuransi komersial, jiwa dan umum? Nah, yang sosial, kepesertaan wajib bagi seluruh penduduk. Artinya seluruh penduduk mengikuti kepesertaannya. Sedangkan kalau komersial, kepesertaannya sukarela. Sosial, non-profit, sedangkan yang komersial, ya profit. Kemudian pada asuransi sosial, manfaatnya komprehensif. Seperti itu. Sedangkan kalau yang untuk komersial, manfaat sesuai premi yang dibayarkan. Nah, bagaimana kita memilih produk asuransi? Ya, yang paling saat ini yang paling penting ya, produk asuransi yang kita gunakan atau ingin kita gunakan yaitu asuransi kesehatan. Seperti itu. Jadi, resiko jatuh sakit itu nggak bisa dihindari oleh siapapun, entah kita masih muda ataupun ketika usia pensiun. Nah, jika memang berencana memiliki asuransi kesehatan, sebaiknya beli asuransi kesehatan sejak dini. Sebab ketika sudah memasuki usia di atas 30 tahun, harga preminya akan lebih mahal. Karena peluang kemungkinan kita sakit itu lebih besar ketika usia kita lebih tua. Nah, manfaatnya ada banyak sekali untuk asuransi kesehatan. Ada pertanggungan biaya rawat inap, seperti itu, pembedahan, rawat jalan, ataupun operasi, seperti itu ya. Ataupun untuk melahirkan, seperti itu, biaya persalinan ya. Kemudian perawatan gigi, mata, maupun penyakit kritis. Kemudian ada akses yang malah memberikan santunan harian tunai, seperti itu. Kemudian yang berikutnya ya asuransi jiwa. Nah, di sini asuransi jiwa akan memberikan sebuah jaminan finansial kepada ahli waris ketika peserta yang mengikuti asuransi ini mengalami meninggal dunia misalnya. Nah, memang untuk asuransi jiwa ini sangat penting dimiliki untuk nasabah yang telah berkeluarga. Nah, manfaatnya adalah memberikan santunan meninggal dunia kepada ahli waris, seperti itu. Ataupun bisa juga memberikan santunan ketika terjadi resiko cacat tetap ataupun cacat biasa seperti itu. Nah, kemudian asuransi yang unit link itu juga lagi familiar juga karena dikombinasikan dengan investasi. Jadi di sini menggabungkan antara asuransi kesehatan dan asuransi jiwa dikombinasikan dengan investasi, biasanya dimainkan dalam saham seperti itu. Nah, ini cocok untuk peserta yang belum memiliki investasi dan asuransi. Jadi bisa mendapatkan manfaat dari investasi maupun dari asuransi. Dari satu produk kita bisa mendapatkan dua manfaat.
Nah, nilai preminya ini berkembang layaknya investasi pada umumnya, di mana investasi diurus oleh manajer investasi dan perusahaan asuransi. Nah, ini cocok untuk investasi menengah dan jangka panjang. Nah, kemudian yang sudah punya mobil ataupun akan memiliki mobil, ya mungkin lebih baik juga mobil diasuransikan, seperti itu. Misalnya ketika terjadi kecelakaan atau bagaimana kehilangan, ketika kita sudah memiliki asuransi, maka kita akan mendapatkan manfaat seperti itu. Kita bisa klaim, baik berupa kerusakan kecil ataupun rusak total. Bisa juga bila kehilangan atau rusak yang sangat parah sekali. Seperti itu. Kemudian kecelakaan diri memberikan santunan apabila terjadi cedera atau kematian pada pengendara dan penumpang dari kendaraan yang dipertanggungkan. Juga ada yang sistemnya seperti itu. Kemudian bagi para pekerja, ini juga bisa mengikuti asuransi pensiun ataupun dana pensiun. Jadi beberapa perusahaan asuransi swasta juga menawarkan program dana pensiun atau DPLK namanya. Sehingga perlu dipahami bahwa manfaat DPLK bersifat wajib sebagai bagian dari program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, kalau punya anggaran lebih dan meninggikan pertanggungannya yang lebih tinggi, kita bisa lengkapi dengan DPLK dari asuransi swasta. Jadi biasanya kan kita dari perusahaan kan sudah ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, misalnya kita ingin meninggikan manfaatnya ataupun santunannya, maka kita juga bisa menambahkan dengan membeli produk dari asuransi swasta. Jadi ketika nanti kita dalam kondisi sudah pensiun, kita akan mendapatkan suatu manfaat pasti. Dan di sini hasil investasi di DPLK umumnya dibebaskan dari pajak. Kemudian ada asuransi kecelakaan seperti ini. Ada berupa santunan dari meninggal, cacat tetap, maupun pengobatan akibat dari suatu kecelakaan. Kemudian asuransi perjalanan seperti ini. Misalnya kita sering berpergian, nah kita juga bisa mengikuti asuransi perjalanan karena resikonya juga tinggi ya ketika kita melakukan perjalanan internasional misalnya. Nah, ini manfaatnya ada berupa kecelakaan diri, keterlambatan, kehilangan atau kerusakan bagasi misalnya, kita sudah ada asuransinya. Kemudian ada perubahan jadwal pesawat seperti itu. Kemudian ada kehilangan dokumen, paspor dan uang selama dalam perjalanan. Kemudian ganti rugi hukum atas biaya hukum selama di perjalanan maupun evakuasi medis di situ. Dan selanjutnya itu asuransi properti. Jadi untuk bangunan biasanya bisa berupa pabrik, kos-kosan, salon, yang dimana rentan mengalami kebakaran ataupun pencurian. Ataupun bisa juga untuk yang kondisi bencana alam, seperti itu. Dan yang berikutnya yaitu asuransi sosial. Nah, ini adalah BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan, di mana manfaatnya memberi perlindungan finansial kepada segala kalangan masyarakat, preminya sangat terjangkau, dan manfaat asuransi sosial sangatlah luas. Nah, mungkin itu saja dari saya terkait pemahaman tentang asuransi, dan ini ada iklan lagi, mungkin yang bagi rekan-rekan siswa ataupun dari masyarakat umum yang mengikuti kegiatan ini ingin mengetahui tentang program studi statistika maupun program studi matematika bisa mengunjungi di Instagram. Di sini ada matematika_untan untuk program studi, jadi sudah mengikuti gaya milenial zaman sekarang ya untuk program studi kami maupun untuk statistika_untan seperti itu. Kemudian untuk himpunannya juga ada himasta_MIPA_untan maupun Himatika FMIPA Untan seperti itu. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya saya membuka sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya, silakan mengirim namanya di kolom chat ataupun dipersilakan untuk raise hand. Ada Leana Hilda. Baik, ada dari
Riana Hilda, dari SMA Negeri Singkawang. Saya persilakan untuk bertanya secara langsung. Dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik, terima kasih kesempatannya. Pada Riana, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, saya Riana Hilda dari SMA Negeri Singkawang. Saya ingin bertanya, apa bedanya asuransi pendidikan dengan tabungan pendidikan? Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Riana atas pertanyaannya. Saya persilakan langsung kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Riana Hilda. Waktu sudah tepat, saya persilakan Bapak. Oke, terima kasih pada Riana, siswa ya di sini ya. Jadi memang mungkin ada yang masih bingung dari masyarakat umum ataupun siswa yang belum mengetahui bedanya antara asuransi dengan tabungan di sini. Ya bisa asuransi pendidikan ataupun tabungan pendidikan ataupun jenis yang lain seperti itu. Nah, pada asuransi besarnya uang yang akan diterima nantinya ataupun manfaat santunan pendidikan itu dapat kita tentukan sendiri oleh pemegang polis saat perjanjian dibuat seperti itu. Sedangkan pada tabungan pendidikan besarnya uang yang diterima itu tergantung kemauan si penabung dalam menaruh dananya. Jadi ketika nasabah itu menabung di perbankan ya tergantung dari dana yang dimasukkan, didepositkan ke dalam tabungan seperti itu. Sedangkan kalau asuransi berbeda seperti itu, manfaat yang akan diterima. Kemudian pada asuransi pastinya ada sebuah keharusan untuk membayar sebuah premi secara teratur dan sudah ditetapkan sesuai perhitungan oleh pihak asuransi nantinya, perusahaan asuransi. Kalau tabungan ya bersifat sukarela dan tidak selalu tetap. Ya misalnya kita menabung, misalnya bulan ini menabung 100.000, bulan depan 200.000, berbeda-beda seperti itu. Tapi kalau untuk asuransi tidak, preminya tetap. Kemudian pada asuransi tabungan pendidikan terdapat unsur proteksi finansial, sedangkan pada tabungan tidak terdapat. Artinya bila terjadi sesuatu pada tertanggung, misalnya meninggal dunia ataupun kecelakaan, walaupun preminya baru membayar sedikit ataupun kecil, seperti itu, benefit yang didapatkan atau santunan pendidikan yang didapatkan itu tetap sama. Misalnya gini, kita baru membayar 100.000 misalnya dalam 5 bulan, sedangkan lama asuransi 5 tahun. Ternyata terjadi sesuatu di kita. Nah, misalnya dijanjikan oleh perusahaan asuransi akan mendapatkan 20 juta nantinya. Nah, ketika kita baru 5 bulan tadi membayar, terjadi sesuatu, ya santunannya akan tetap 20 juta, tidak akan berubah seperti itu. Sedangkan kalau di tabungan berbeda, karena kalau dari tabungan ya isi nilai dananya ya yang ada dari pembayaran ataupun dari investasi dalam deposit sampai 5 bulan itu saja. Seperti itu yang membedakan. Oke, terima kasih. Terima kasih pada Pak Hendra atas jawabannya. Bagaimana Riana? Apakah ada tanggapan? Ya, terima kasih Pak Hendra jawabannya. Oke. Baik, terima kasih pada Riana. Selanjutnya ada lagi dari Dewi Setio dari SMA 1 Pontianak. Kepada Dewi Setio, saya persilahkan untuk bertanya langsung kepada Pak Hendra. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dewi Setio dari SMA Negeri 1 Pontianak. Saya ingin bertanya terkait bagaimana proses klaim dan siapa yang berhak mendapatkan untuk kecelakaan pesawat apabila satu keluarga termasuk orang tua anak itu kondisinya terkena musibah semua. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Dewi Setio. Jadi menarik ya, yang lagi viral ya di bulan lalu, kecelakaan pesawat dari Sriwijaya seperti itu. Ya, berduka cita juga kepada mereka yang mengalami kecelakaan. Nah, ya menarik dalam hal ini yaitu bagaimana ketika dalam hal itu ada satu keluarga mengalami musibah atau meninggal semuanya. Nah, bagaimana proses untuk klaimnya?
atau siapa yang berhak menerima santunan. Seperti itu ya. Yang kita ketahui kan dari pihak pesawat itu mendapatkan santunan sebesar 1,25 miliar. Kemudian dari jasa raja juga mendapatkan 50 juta per individunya, seperti itu, yang mengalami musibah seperti itu. Nah, santunan dengan ganti rugi itu akan diberikan kepada ahli waris, pastinya yang dilengkapi dengan pernyataan atau surat keterangan dari ahli waris dan dibuktikan dalam suatu pengadilan. Nah, ahli waris ini kalau berdasarkan hukum, secara hukum itu terdiri dari 4 golongan berdasarkan hubungan darah. Yang pertama, itu ada keluarga dalam garis lurus ke bawah, jadi meliputi anak-anak beserta keturunan mereka, beserta suami atau istri yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama. Nah, berarti kan kalau dalam hal ini tidak masuk ya, karena ya dalam hal ini mungkin anak-anak dan suami atau istrinya juga mengalami musibah juga secara bersama. Berarti kembali ke yang poin kedua. Jadi tadi yang pertama, poin kedua yaitu keluarga dalam garis lurus ke atas. Nah, ini bisa meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan, serta keturunan mereka. Ya, dari orang tua dari si suami ataupun orang tua dari istri, itu yang akan mendapatkan santunan. Mereka yang dianggap sebagai ahli waris. Nah, kalau misalnya dari orang tuanya juga sudah meninggal misalnya, ataupun tidak ada saudara lain, itu juga ada yang bagian ketiga. Bagian ketiga juga dilihat lagi dari kakek, nenek, ataupun leluhur selanjutnya ke atas dari suatu pewaris. Jadi kita melihatnya dari ke atas dulu. Jadi tingkatannya tadi ke atas dari orang tua, kemudian bila tidak ada maka kita ke yang lebih lanjut lagi, kakek ataupun nenek. Nah, yang terakhir yaitu keempat, berarti kita bisa ke samping. Jadi meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6. Di mana ahli waris korban kecelakaan pesawat selain ke bawah bisa juga ke atas dan ke samping. Ya, tapi ini harus dibuktikan dengan hubungan darah. Seperti itu. Ini berdasarkan pasal saya lupa pasal berapa seperti itu. Saya pernah membaca seperti itu. Oke, terima kasih Pada Dewi. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Apakah Dewi ada tanggapan lagi? Sudah cukup. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ke penanya selanjutnya. Mungkin sebagai penanya terakhir untuk hari ini. Kepada Kalbi Ali Kelas, saya persilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolbi Ali Kelas. Ini saya mau bertanya Pak terkait asuransi unit link. Nah itu kan asuransi unit link kan itu kan setengahnya untuk untuk premi dan setengahnya sih beberapa persen itu diinvestasikan. Nah misalnya manajernya salah nih Pak untuk memilih saham atau gimana, nah yang diinvestasikan malah rugi, itu apakah uang kita tetap aman Pak? Ya, terima kasih Anda Kalbi Ali Kelas. Kebetulan tesis saya ketika saya S2 dulu di UGM itu mengenai asuransi unit link seperti itu ya. Nah, kita memang dalam asuransi unit link itu benefit kita dari asuransi jiwa itu akan digunakan untuk investasi. Artinya, misal kita dijanjikan benefit nantinya ketika terjadi sesuatu atau bagaimanapun itu akan mendapatkan benefit sebesar 100 juta misalnya. Nah, dalam hal ini ternyata perusahaan asuransi punya ide lain. Nah, bagaimana kalau benefit ini itu akan dilakukan bermain dengan saham atau diinvestasikan dalam saham seperti itu. Artinya nanti ketika kita bermain dalam saham benefit ini, artinya nanti ada suatu pembagian keuntungan atau proporsi keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan asuransi maupun kepada nasabah seperti itu. Nah, itu kalau kita bicara dalam keuntungan. Bagaimana kalau kita mengalami kerugian seperti itu? Nah, ternyata di dalam produk itu biasanya juga ada garansi di dalamnya, dilibatkan sebuah unsur garansi. Misalnya seberapa besar si nasabah itu
uang yang tadi santunan tadi yang akan diinvestasikan itu diberikan garansi oleh pihak asuransi ketika pihak asuransi akan menggunakan dana itu. Nah, ya memang tergantung dari perusahaan asuransinya sih. Dia kalau saya dulu ketika di tesis itu senilai 90% dari investasi. Artinya kalau terjadi salah dalam pemilihan saham ataupun anjlok seperti itu, maka kita tetap akan mendapatkan 90 juta. Akan tetap. Jadi tidak akan turun dari 90 juta kalau kita menggunakan 90% dari santunan garansinya. Seperti itu sih. Itu sih yang saya ketahui, dan memang harus hati-hati juga ketika kita ditawarkan saham-saham yang akan digunakan seperti itu. Dan ini melibatkan ada 3 pihak jadinya ya. Jadi ada pihak nasabah, ada pihak perusahaan asuransi, kemudian ada bagian trader sahamnya seperti itu. Itu yang di asuransi unit link. Oke, ini itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Ada bagaimana dengan Kolbi? Apakah ada tanggapan untuk jawaban yang telah diberikan? Sudah cukup menurut saya. Oke, terima kasih Pak. Saya tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih kepada para peserta yang sudah berpartisipasi dalam sesi ini. Kemudian kita masuk lagi ke sesi game. Nah, untuk para peserta yang telah mendapatkan materi, silahkan untuk mempersiapkan diri untuk game Kahoot lagi. Ya, silakan untuk mengikuti game Kahoot lagi. Ada door prize untuk 3 tertinggi nantinya ya. Kalau yang sebelumnya tadi hanya 1 yang tertinggi karena baru uji coba. Nah, ini kita akan berikan door prize untuk 3 tertinggi. Silakan di chat sudah ada pin-nya. Pin bisa dicoba. Sudah ada 1 peserta. Ayo masih ditunggu ya teman-teman yang lain. Ternyata ada Upin Ipin sebagai peserta webinar ya. Ayo ditunggu Upin Ipin dan kawan-kawan untuk segera masuk dalam ruang Kahoot yang telah disediakan. Ditunggu 2 menit lagi ya teman-teman. Ayo Opah masuk Kahoot Opah. Udah ada Kak Ros, udah ada Upin, sama udah ada Ipin.
Udah ada Uncle Mutu. Bang Oleh ini masuk Upin Ipin kah? Oh, udah ada Tok Dalang nih. Sekarang Upin Ipin udah tertarik sama dunia asuransi ya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bermain. Kuis sentrasi asuransi. Oke, pertanyaan pertama. Ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu disebut merah risiko, kuning tabungan, biru investasi, dan hijau asuransi. Selamat berpikir, teman-teman. Wis, lumayan nih, ramai nih, 39 nih benar. Dengan nilai tertinggi bernama 6. Ayolah tim Upin Ipin naik ke atas. Risiko yang tidak dapat diasuransikan adalah merah beli saham, kuning bencana alam, biru kecelakaan, dan hijau kematian. Kita lihat ya siapa yang naik ya. 40 orang yang benar main sini. Balik ya. Next. Dasar hukum yang mengatur. Oke, kita lanjut. Dasar hukum yang mengatur asuransi. Merah. Ya, enggak ada yang benar. Oke, kita lanjut teman-teman. Ke soal yang keempat. Investasi dana termasuk fungsi tambahan asuransi. Biru benar, merah salah. Kita lihat ya siapa yang paling tinggi nilainya. Masih dengan, udah berubah jadi Kim Sohyun kan nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yang bukan termasuk fungsi utama asuransi adalah merah pengumpulan dana, kuning pencegahan kerugian, biru pengalihan risiko, dan hijau penyeimbang premi. Yang dengar materi pasti bisa jawab nih. Saya informasikan lagi, untuk 3 nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah. Maaf, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal. Kita tunggu ya. Sekarang dipimpin oleh Rina.
Baik, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ke-6 nih teman-teman. BPJS Kesehatan termasuk produk asuransi apa? Merah asuransi jiwa, kuning asuransi sosial, biru asuransi umum, dan hijau asuransi syariah. Kita lihat siapa dengan nilai tertinggi. Wina kembali memimpin teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Asuransi yang bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus disebut merah asuransi unit link, kuning asuransi pensiun, biru asuransi jiwa, dan hijau asuransi umum. Asuransi yang bisa mendapatkan dua manfaat sekaligus disebut merah asuransi unit link, kuning asuransi pensiun, biru asuransi jiwa, dan hijau asuransi umum. Masih dipimpin oleh Nah. Selanjutnya, asuransi syariah menggunakan prinsip break spring. Benar atau salah? Ayo keluarga pemimpin ditunggu untuk naik ke 3 teratas nih. Wih, angka mutu udah masuk 3 besar. Ipin boleh tuh kejar angka mutu tuh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ke-9. Asuransi bencana alam sudah ada di Indonesia. Benar atau salah? Biru benar dan merah salah. Saya ulang pertanyaannya, asuransi bencana alam sudah ada di Indonesia. Benar atau salah? Ayo Ipin, jangan salah sama angka dong. Wih, Ipin masuk 3 besar dengan angka mutu. Dan nama tidak terkalahkan. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh setiap tertanggung kepada penanggung disebut merah polis asuransi, kuning manfaat asuransi, biru fungsi asuransi, dan hijau premi asuransi. Ini pertanyaan terakhir. Kita lihat 1, 2, 3. Wih, juara jatuh kepada Nah, juara 2 jatuh kepada Angka Mutu, dan juara 3 jatuh kepada Ipin. Mohon maaf Upin, Anda belum beruntung. Dan untuk ketiga pemenang, diharapkan untuk men-screenshot ini sebagai bukti dan silakan untuk menghubungi admin di grup WhatsApp literasi asuransi. Hadirin sekalian, untuk menutup webinar pada kali ini, akan saya tutup dengan sesi foto bersama. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan memberikan senyuman termanis kalian. Oke. Karena di sini ada 5 slide, jadi akan ada 5 kali sesi foto. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Baik, kita lanjut ke slide yang kedua. Silakan untuk bersiap-siap. 1, 2, 3. Kita lanjut lagi ke slide ketiga. 1, 2, 3. Kita lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi dan memberikan banyak informasi kepada kita semua. Dan saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam kegiatan webinar pada hari ini. Demikianlah acara webinar yang membahas tentang mengenal lebih dekat tentang asuransi. Akhir kata, saya Anggia Tiaulandari selaku moderator mohon undur diri. Mohon maaf
maaf apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan untuk acara ini. Sampai jumpa dalam kegiatan berikutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih buat rekan-rekan peserta, siswa maupun mahasiswa maupun dari umum ya. Terima kasih pula kepada moderator sekaligus MC, ada Anggi Antia Wulandari, Statistika 2017,